Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isdarlian dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Muhammadiyah Kendari dengan Stanbook 21814051. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul peran guru dalam mengembangkan model-model pembelajaran di TK Al-Mawadah Kelurahan Mandati 2 Kabupaten Wakatobi. Baiklah, untuk bab satunya di sini ada latar belakang. Latar belakangnya itu ialah program pendidikan anak usia dini dirancang, dikembangkan, dikelola, dan dievaluasi dengan model pendekatan yang sangat khusus sesuai dengan karakteristik subjek pendidikan, dalam hal ini anak. Program pendidikan anak yang dirancang secara khusus ini tentu membutuhkan pemahaman yang luas dan utuh dari para guru, sehingga kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, misalnya guru menganggap bahwa program pendidikan untuk siapa saja intinya sama, tidak terjadi lagi. Untuk bagian B-nya, rumusan masalah. Rumusan masalah itu yang pertama, bagaimana peran guru dalam mengembangkan model-model pembelajaran di TK Al-Mawadah Kelurahan Mandati 2 Kabupaten Wakatobi. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan model-model pembelajaran di TK Al-Mawadah Kelurahan Mandati 2 Kabupaten Wakatobi. Nah, yang ketiga, cara guru dalam mengembangkan model-model pembelajaran di TK Al-Mawadah Kelurahan Mandati 2 Kabupaten Wakatobi. Bagian C yaitu tujuan penelitian. Untuk mengetahui atau untuk lebih mengetahui peranan guru dalam mengembangkan model-model pembelajaran di TK Al-Mawadah Kelurahan Mandati 2 Kabupaten Wakatobi, terus mengetahui atau membentuk anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik, dan motorik, kemandirian, dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar. Mengetahui kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan model pembelajaran di TK Al-Mawadah Kelurahan Mandati 2 Kabupaten Wakatobi, dan mengetahui cara guru dalam mengembangkan model-model pembelajaran di TK Al-Mawadah Kelurahan Mandati 2 Kabupaten Wakatobi. Untuk bagian D di sini ada manfaat penelitian. Satu itu adalah manfaat teoritis. Dengan mengetahui peranan guru dalam mengembangkan model-model pembelajaran di TK Al-Mawadah Kelurahan Mandati 2 Kabupaten Wakatobi diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan teori model-model pembelajaran di taman kanak-kanak, terutama pada anak usia dini. Yang kedua itu manfaat praktis. Satu, memberikan masukan atau informasi kepada guru tentang peranan guru dalam mengembangkan model-model pembelajaran di TK Al-Mawadah Kelurahan Mandati 2 Kabupaten Wakatobi. Yang kedua, menambah pengetahuan kepada pendidik atau guru tentang mengembangkan model-model pembelajaran di TK Al-Mawadah Kelurahan Mandati 2 Kabupaten Wakatobi. Yang ketiga itu, dengan adanya peranan guru dalam mengembangkan model-model pembelajaran di TK Al-Mawadah Kelurahan Mandati 2 Kabupaten Wakatobi ini, diharapkan para guru atau pendidik menyiapkan anak didik untuk memasuki pendidikan dasar. Baiklah, di sini di bab 2 kajian pustaka. Satu, peranan guru. Pengertian peranan guru. Peranan guru secara umum adalah sebagai tugas pendidikan, meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Peran guru dalam menjalankan tugas di sekolah harus dapat menjadikan diri sebagai orang tua kedua dan mampu menarik simpati para siswa, sehingga pelajaran apapun yang diberikan hendaknya dapat menjadi motivasi bagi siswanya dalam mengajar. Usman Amiruddin 2013 3. Yang kedua, tugas dan fungsi guru. Guru adalah figur seorang pemimpin. Bila dipahami, tugas guru tidak hanya harus menguasai satu atau beberapa disiplin keilmuan yang harus dapat diajarkan. Ia harus juga mendapat pendidikan kebudayaan yang berdasar untuk aspek manusiawinya. Baiklah, untuk yang ketiga itu adalah tugas dan tanggung jawab guru di sekolah. Adapun tugas dan tanggung jawab guru di sekolah, dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebut bahwa guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,
menilai dan mengevaluasi pendidikan anak. Sedangkan tanggung jawab guru di sekolah yaitu guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru memiliki tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran serta memberikan bantuan kepada anak didik dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Baiklah, untuk bagian B, di sini peranan guru dalam mengembangkan model-model pembelajaran di TK Al-Mawaddah Kelurahan Mandati 2 Kabupaten Wakatobi. Mengembangkan model-model pembelajaran konsep gerak di sini adalah mengembangkan bagaimana gerak dasar yang nantinya dapat dimodifikasi menjadi gerak yang lebih khusus dan kompleks. Salah satu tujuan utama dari model ini adalah membentuk anak usia dini agar mampu kelak melewati rintangan-rintangan yang terdapat antara keterampilan gerak tingkat elementer dasar dan tingkat yang lebih tinggi lagi atau kompleks. Dengan kata lain dimaksudkan untuk membantu anak mempelajari ragam keterampilan gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif yang akan berguna ketika kuasai untuk dapat bermain olahraga dengan baik, percaya diri dan menyenangkan. Baiklah, untuk bagian C, kegiatan yang dapat mengembangkan model-model pembelajaran di taman kanak-kanak. Perencanaan pembelajaran merupakan hal yang penting bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Perencanaan merupakan suatu program yang dibuat oleh guru secara tertulis untuk melaksanakan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran tahunan merupakan program yang sifatnya jangka panjang yang akan dilakukan selama 1 tahun ajaran, meliputi program kegiatan yang dirancang dari kurikulum nasional maupun program-program yang akan dijalankan oleh sekolah. Perencanaan mingguan adalah program-program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 minggu. Untuk perencanaan harian adalah program yang akan dilakukan mulai anak datang sampai anak pulang. Dalam perencanaan, guru membuat tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran, metode yang akan dilaksanakan, materi kegiatan yang akan diberikan kepada anak, serta pencatatan perkembangan yang akan dilakukan guru dalam proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran bagi anak usia dini didasarkan pada pendekatan tematik yang dengan menggunakan konsep jaringan laba-laba spider web, bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Baiklah, untuk bagian D-nya adalah penelitian yang relevan. Adapun penelitian relevan yang dalam penelitian ini antara lain hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Sunarti 2005-2006 tentang peran guru dalam mengembangkan model-model pembelajaran di taman kanak-kanak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan adalah mengkaji tentang peran guru dalam meningkatkan model-model pembelajaran di taman kanak-kanak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pun juga sama, yaitu menggunakan metode kualitatif. Nah, untuk perbedaan di penelitian ini ialah dengan perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya ialah terletak pada lokasi, bidang pembahasan dan kajiannya. Baiklah, untuk bab 3, metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang mengkaji data yang akan menggambarkan realitas sosial yang kompleks dan konkret. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kelemahan sumber data yang diperoleh melalui penilaian lapangan. Data yang dikumpulkan adalah berupa deskripsi data, kata-kata, gambar, dan bukan angka. B. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di TK Al-Mawaddah Kelurahan Mandati 2 Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai bulan November 2020-2021. C. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini ada 3 orang guru termasuk kepala sekolah TK Al-Mawaddah Kelurahan Mandati 2 Kabupaten Wakatobi. D. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 1. Observasi. Kegiatan observasi dalam penelitian ini, penelitian mengamati seluruh aktivitas guru dalam mengembangkan model-model pembelajaran di TK Al-Mawaddah Kelurahan Mandati 2 Kabupaten Wakatobi.
Untuk kedua, wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur. Yang ketiga, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumentasi dari lembaga TK yang berupa foto. Teknik analisis data. Penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu penelitian, berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Keabsahan data. Menurut Sugiono 2014-270, ujian kredibilitas data atau keabsahan data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan penilaian ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member hack. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.